Selamat malam, subuh, pagi, siang, dan sore. Ketemu saya lagi dengan program Gunung di Rakesa TV. Kali ini saya mendapatkan tamu yang sangat cantik, yang berprestasi dan punya kemampuan akademik yang bagus. Nah, ini istimewa pada hari ini dan kita coba kenalan, kita korek siapa dia dan semoga menginspirasi teman-teman. Oke, silahkan Mbak, siapa namanya? Nesya. Perwakilan dari Kangeyune Bojonegoro. Namanya siapa? Lengkapnya siapa? Azahra Nesya Febrianti. Oh, biasanya gitu. dipanggil Nesya. Nesya kayak penyanyi yang terkenal itu ya, Nesya. Nesya sekarang aktivitasnya apa di kegiatannya apa sehari-hari sekarang ini? Sekarang baru jadi mahasiswa baru. Oh, mahasiswa. Waktu juara itu? Masih kelas 2 SMP. Oh, SMP? SMA. Ya, SMA di SMA 2. SMA 2. Nah, itu waktu apa? Waktu ikut Kangeyune ya? Iya. Itu motivasinya sebenarnya apa sih? Yang pertama itu tahu kabar pendaftaran Kangeyune itu dari kakak tingkat. Ya. Terus langsung ngobrol sama orang tua, kira-kira gimana Ma, boleh nggak ikutan? Ternyata boleh dan didukung 100% sama orang tua juga. Akhirnya ikutan, tapi sebenarnya tuh coba-coba juga Mas. Itu perwakilan sekolah atau memang dari keluarga langsung daftar atau ya apa? Iya, itu pribadi langsung daftar. Oh, langsung daftar. Bukan perwakilan sekolah ya? Enggak, tapi sekolah memang tahu. Tahu bahwa Nesa ikut pendaftaran. Motivasinya? Ben terkenal apa ben apa? Sebenarnya tuh untuk motivasi awalnya masih kurang paham gitu loh. Duta wisata itu apa? Oh, belum paham ya? Iya, belum paham. Karena masih coba-coba dan masih 16 tahun di tahun 2019 itu. Jadi masih apa ya ajang modeling seperti biasa, ternyata lebih dari itu. Lebih dari sekedar modeling ya? Iya. Artinya setelah ikut itu dapat pengetahuan atau ya apa itu? Iya, dapat pengetahuan yang luar biasa banyaknya terkait kebudayaan, pariwisata yang ada di Bojonegoro, kekayaan yang ada di Bojonegoro. Itu proses apa? Namanya apa sebelum seleksi? Seleksi itu mendapatkan pendidikan atau apa semacam bahasanya? Ada karantina juga. Ya, itu karantinanya diisi oleh siapa saja itu? Itu banyak sih, ada dari alumni Kangeyune yang sebelumnya juga ada kelas public speaking, ada pengenalan tentang kebudayaan juga. Kebudayaan terutama di Bojonegoro. Iya. Oh, itu berarti ikut ajang Kangeyune itu tidak sekedar cantik-cantikan ya? Iya, betul. Tapi ada pengetahuan tambahan begitu. Mbak Nesya, cantik itu apa sih sebenarnya? Cantik itu dari hati ya Mas. Dari hati? Iya, pasti semua orang kalau ditanya cantik itu apa? Cantik itu dari hati. Dari hati. Tapi kalau kita nggak bisa benar-benar tulus untuk melakukan segala sesuatu, benar-benar ikhlas untuk melakukan sesuatu, itu pasti akan kelihatan kayak, aduh modal tampang pasti kayak gitu. Kosong lah. Iya, kosong. Selain apa ya, ada penilaian enggak ikut lomba-lomba kayak gitu? Lomba atau apa itu? Kompetisi kayak gitu itu apakah sekedar cantik atau apa? Enggak, lebih ke sebenarnya wawasan sih Mas. Wawasan ya? Wawasan kebangsaan itu juga penting. Bukan hanya tentang kebudayaan, pariwisata, itu lebih menyeluruh tentang pendapat kamu tentang pariwisata secara Indonesia itu gimana. Oh gitu, pengetahuan soal pariwisata, budaya dan lain sebagainya. Terus setelah proses karantina ya? Iya. Itu prosesnya apa lagi? Setelah proses karantina itu kebetulan dilakukan sebelum grand final. Tapi sebelum karantina itu ada seleksi. Seleksi lagi. Berarti sebelum masuk karantina sudah diseleksi itu? Iya. Itu berapa orang yang diseleksi? Sekitar 190. 190 diseleksi masuk karantina. Iya, di karantina itu juga dipilih lagi? Enggak, langsung nanti itu jadi semifinalis Kangeyune Bojonegoro. Langsung naik panggung atau iya, langsung naik panggung? Oh begitu. Waktu karantina selain banyak pengetahuan apa yang didapatkan dari karantina itu? Semakin kenal banyak orang. Karena kan kita bareng-bareng ya waktu itu sebelum pandemi. Jadi kita masih bareng-bareng, masih sekitar itu 3-4 harian karantinanya. Jadi saling kenal satu sama lain gitu. Oke, banyak temen lah ya. Iya, banyak teman, banyak kenalan. Ada waktu mau ikut itu ada bayangan enggak bahwa sampai itu juara Nggak ada. Bahkan sampai sebelum pengumuman itu juga nggak ada bayangan sama sekali. Nggak ada bayangan juara ya. Terus ketika diumumkan
nama Nisa jadi juara. Iya apa itu? Itu sebenarnya antara nyangka nggak nyangka karena emang banyak banget gitu loh Mas. Kan saingannya juga ada mahasiswa, ada Oh, gitu. kakak tingkat juga. Ya. Dan itu juga nggak dari Bojonegoro aja pesertanya. Pesertanya nggak Bojonegoro aja? Iya, nggak dari Bojonegoro aja waktu itu. Boleh ya dari luar Bojonegoro? Boleh, ikut? asalkan tempat kelahirannya itu di Bojonegoro. Oh begitu. Iya. Saingan yang terberat sebenarnya apa dalam kompetisi apa ya? Kang Yune di Bojonegoro. Saingan yang terberat itu sebenarnya kita nggak tahu masing-masing dari setiap peserta itu dia punya teknik apa sih untuk merayu juri. Untuk merayu juri. Iya, untuk benar-benar tahu udah belajarnya tuh sampai mana sih. Nah, kita itu nggak saling tahu sama satu sama lain. Dalam seleksi itu ada berapa pertanyaan? Itu waktu itu ada tes tulis. Iya, bahasa Inggris, ada wawancara juga terkait dengan social project seperti itu. Social project semacam. Jadi kita disuruh buat isai waktu itu. Oh, waktu begitu. waktu di tahun Untuk 2019. mengetahui seberapa pengetahuannya. Tahunya sih tentang kekayaan di Bojonegoro. Terus ada juga terkait grooming penampilan. Saat itu dites kayak wawancara, semacam wawancara yang kita tuh dituntut untuk nampilin bakat kita secara langsung gitu. Oke. Iya. Berarti kalau sampean bakatnya apa? Bakatnya kebetulan lukis Oh, waktu itu. melukis. Lukis Iya. apa paling seneng apa ngelukisnya? Lukis flora ya, Flora fauna iya. gitu. Oh, selain bakat, selain pengetahuan dan komunikasi ya, Iya, bahasa Inggris. komunikasi itu juga penting. Oh, begitu. Ada trik lain untuk memenangi Kang Yune dalam untuk tahun berikutnya lah bagi teman-teman peserta, barangkali ada tipnya untuk peserta. Kalau menurut aku sih yang penting percaya diri. Percaya diri. Iya, kalau percaya diri itu udah tumbuh di diri kita, itu pasti apapun itu kita nggak akan merasa minder. Iya, Kita bisa tuh mempunyai pasti, kemampuan. Pasti yakin, selalu yakin untuk bisa. Seperti itu. Jadi waktu karantina kan ada apa ya, semacam kompetisi. Itu kompetisinya antar peserta itu biasa saja atau keras atau ya apa? Biasa saja sih. Waktu kerasnya mungkin diseleksi ya. Diseleksi karena ya? karantina kan kita langsung naik ke grand final waktu itu. Jadi pas karantina itu lebih ke kayak kekeluargaannya sih. Jadi ada malam keakraban juga, ada juga intinya makan bareng, dapat materi juga sampai malam, dan itu gitu. kerasa banget sih bareng-barengnya. Oke, coba kita tes Yune tahun 2019. 19. Kita tes soal pengetahuan wisata di Bojonegoro. Bisa jelaskan soal wisata di Bojonegoro? Oke. Oh, sebelum itu minum aja dulu. Oh, iya. Ini produk lokal Bojonegoro yang endorse kita, dan silahkan produk-produk lain bisa nge-endorse di channel Resa TV. Terima kasih untuk yang sudah nge-endorse. Bu Flora, matur suwun. Kita ini cincau. Ini minuman cincau, kalau yang ini dawet. Nah, ini tanpa santan, tanpa pengawet, sehingga bagus untuk tubuh. Kita enak. Silahkan beli produk lokal Bojonegoro. Ya, kita coba tes bahwa Yune itu yang menang di tahun 2019 ya. Iya, 19. Mengetahui soal wisata di Bojonegoro. Ada berapa wisata? Dan jelaskan. Itu ada banyak ya, tapi satu yang menarik menurut saya dan yang nggak ada di daerah lain itu ada Texas Wonocolo. Oh, Texas Wonocolo itu piye? Kalau Texas Wonocolo itu adalah Little Texas yang ada di Amerika. Ada penambangan tradisional di sana yang masih bertahan sampai saat ini, dan itu jadi pendapatan, jadi tempat mencari nafkah bagi warga di sekitar sana. Apa yang didapatkan ketika wisatawan datang ke Texas Wonocolo itu? Yang pertama adalah pengalaman, itu udah pasti ya Mas. Dan di sana itu juga ada rumah singgah, dan di dalam rumah singgah itu ada museum, yang museumnya itu terkait dengan tambang, perminyakan, terus ada juga fosil-fosil yang ditemukan. Foto juga ya? Ada foto-fotonya. Ini salah satu kemampuan dari Yune yang menang. Dia bisa menjelaskan soal wisata. Kalau kebudayaan, barangkali sampean bisa menjelaskan bahwa di Bojonegoro ini kaya soal kebudayaan. Iya. Yang dapat rekor muri juga di tahun 2019 ada Tari Tengo. Oh, yang sampai ke Istana Negara juga. Iya. Itu juara ya nasional lah. Iya. Dengan jumlah penari yang banyak. Waktu itu di mana lokasinya?
jembatan Sosro di Oh, Logo. yang dihadiri juga oleh turis-turis. Iya, turis asing ya. Asing, ada Waktu Meksiko. itu belum ada COVID, jadi semuanya Ya, bisa datang bisa ke ngumpul. Bojonegoro. Oke, Mbak Nisa, sampai sudah membuktikan bahwa ajang Kang Yuni itu tidak sekedar cantik-cantikan kan, tapi juga ada pengetahuan atau pengalaman tambahan. Barangkali pesan untuk yang mau ikut di event Kang Yuni apa, Mbak Nisa? Selagi kalian masih muda, kalian harus coba untuk ikut ajang Kang Yuni Bojonegoro, menjadi representasi pemuda yang bisa bergerak aktif di daerah kalian. Nah, itu sangat penting untuk masa depan kalian nantinya, karena emang bukan hanya belajar yang ecek-ecek ya Mas Wadi bilang. Ini juga pengetahuan yang luas banget, terlebih lagi soal kekayaan daerah kalian sendiri. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih. Sekarang sudah kuliah ya? Iya, kuliah. Kuliah di mana? Bantu enggak? Di Jogja. Di Jogja. Bantu enggak ketika ikut ajang ini dengan karir sekali. dan lain sebagainya? Membantu sekali. Kebetulan kemarin pendaftaran di Jogja itu lewat jalur prestasi juga, Mas. Begitu. Iya. Jadi waktu menang ini di apa sertifikatnya Iya, di? sertifikatnya diikutkan. Jadi, itu bisa banget buat teman-teman. Oke, terima kasih kehadiran Mbak Nisa di channel Rakesa TV dan di program Gunung. Sampai jumpa, merdeka. Terima kasih.